Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Dr. Abdul Syukur M.Hum dan juga teman-teman yang nanti akan menonton video kami. Kami dari kelompok pertempuran Medan Area dengan anggota kelompok kami, saya sendiri, Venesia Maria Kristina, dan tentunya saya tidak sendiri, bersama rekan saya ada Fahri Benindo. Boleh di next, Fahri? Baik. Oke, tadi kita sempat perkenalan sedikit ya, kalau kami dari anggota kelompok 3, dan ini akan ada materi bahasan yang akan kami bahas, tentunya juga merupakan topik-topik yang menarik mengenai pertempuran Medan Area. Yang pertama mengenai latar belakang dari pertempuran Medan Area, yang kedua mengenai jalan pertempuran, yang ketiga tentunya ada salah satu tokoh yang akan menarik perhatian kami dari pertempuran Medan Area, dan yang terakhir akhir perang dan juga kesimpulan. Oke, yang pertama mungkin akan dibahas oleh Benindo, silakan. Oke, baik. Ya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama itu latar belakang. Kita harus mengetahui bagaimana sih latar belakang dari pertempuran Medan Area. Ya, pertama mungkin dari berita proklamasi ya, itu sampai ke Medan itu kapan? Cuma kan karena zaman dulu itu belum ada alat komunikasi yang secepatnya dan seefisien sekarang. Kalau zaman dulu tuh masih lewat berupa radio dan surat atau informasi langsung dari orang. Nah, salah satunya adalah di Medan. Itu berita itu baru sampai pada tanggal 27 Agustus 1945 lewat Mr. Teguh Muhammad Hasan. Ya, beliau itu merupakan gubernur Sumatera yang dipilih pada saat rapat di pusat ya, bersama dengan perwakilan dari presiden dan wakil presiden Indonesia. Lalu jauh cerita ya, setelah ada pemberitaan mengenai kemerdekaan Indonesia di Medan, lalu ada beberapa hal yang penting, terutama itu terkait dengan kedatangan para sekutu di Indonesia. Kedatangan sekutu di Indonesia itu bertujuan untuk melepaskan tawanan-tawanan perang, terutama tawanan perang yang berasal dari militer Hindia Belanda yang akan mereka lepaskan, dan mereka juga akan melucuti senjata-senjata dari tentara-tentara Jepang. Nah, untuk di daerah Sumatera itu ada Brigadir Jenderal Pitken. Beliau memimpin pasukannya untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan-tawanan. Ya, mereka pada tahun 9 Oktober 1945 berlabuh ya di Sumatera Utara. Ini latar belakangnya. Kita langsung lanjut ke bagaimana jalan pertempuran. Setelah tadi Brigadir Jenderal Ted Kelly beserta pasukan itu datang, di situ terdapat banyak peristiwa. Salah satunya peristiwa seperti yang ada di hotel ketika rencana dari seorang laskar, seorang orang remaja atau pemuda Indonesia itu dinyatakan. Nah, itu juga ada sifat yang buruk dari tentara-tentara sekutu dan bekas tawanan dari tentara Hindia Belanda. Di situ mereka bersifat congkak ya, bersifat sombong dan merasa mereka tuh bebas dan mereka bisa sebebas-bebasnya melakukan hal-hal yang buruk di Indonesia. Karena hal ini pula pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR di Sumatera Timur oleh Ahmad Tahir. Pada tanggal 10 Oktober ya. Lalu pada tanggal 18 Oktober 1945 Brigadir Jenderal Ted Kelly memberikan ultimatum kepada pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. Nah, ini ada pertanyaan sih, kenapa pasukan-pasukan dari pemuda Medan itu ya
yang dipimpin oleh Ahmad Tahir itu, baik saya ulangi lagi. Jadi karena pada tanggal 10 Oktober itu telah dibentuk ya, TKR dari Sumatera oleh Ahmad Tahir, nantinya karena dari Brigadir Jenderal Pitkel itu merasa terancam ya, dengan adanya pasukan ini yang mereka bisa saja melawan dan memberontak ke Sekutu. Akhirnya Brigadir Jenderal Pitkel memberikan ultimatum kepada pemuda agar menyerahkan senjatanya. Jadi saya lanjutkan penjelasannya. Pada tanggal 1 Desember 1945, ya, Sekutu memasang papan yang bertuliskan fixed boundaries Medan area. Dan yang artian kalau ini tuh area terbatas ya, yang tidak boleh ada bantuan dari luar Medan maupun luar wilayah di sekitar Medan. Hal ini bertujuan apa? Agar pasukan dari TKR dan laskar-laskar di sekitar Medan tidak bisa membantu pemberontakan atau perlawanan terhadap Sekutu, atau akan terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ternyata ya pada tanggal 10 Desember 1945 ya pasukan Sekutu itu berhasil melancarkan serangan militer secara besar-besaran dengan menggunakan pesawat tempur. Hal ini terjadi karena pada saat itu pasukan TKR berhasil merebut pasukan senjata dan juga berhasil merebut kendaraan militer dari pasukan Sekutu. Ya, dari sinilah terjadi berbagai macam perlawanan, pertempuran. Hingga pada bulan April 1946 pasukan Inggris itu berhasil mendesak pemerintah RI keluar Medan. Dipimpin oleh Mr. Muhammad Teguh Hasan. Hal ini kenapa dilaksanakan di Pematang Siantar? Karena Pematang Siantar itu wilayah yang paling siap untuk menerima ya menjadi markas baru bagi pemerintah darurat. Kira-kira sampai inilah ya bagaimana jalan pertempuran dan latar belakang yang nantinya bakal lebih mendetail akan dijelaskan oleh Feni yang mengenai Ahmad Tahir dan tadi juga bagaimana akhir pertempuran hingga kesimpulan. Silakan Feni. Oke, terima kasih Benindo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dari Ahmad Tahir selaku bisa dikatakan sebagai tokoh dari adanya ya boleh di next lagi Ben. Oke, sebelum kita masuk mengenai Ahmad Tahir dan juga mengenai TKR, kita mengenal dulu nih sosok dari beliau dan kenapa dia punya peran besar bagi Medan Area. Adalah sosok yang memang lahir di Sumatera Utara tanggal 27 Juni 1924. Jadi notabene memang Ahmad Tahir ini adalah darah asli dari Sumatera Utara gitu ya, karena lahir dan besar di Sumatera Utara. Dan wafat di 17 Agustus 2002, itu umurnya 78 tahun. Dan sebenarnya Ahmad Tahir ini dibesarkan di sekitar Sumatera, yaitu di Medan dan juga Bukit Tinggi. Dan untuk sekolah menengah Ahmad Tahir ini di Medan, dan juga sebetulnya pada saat masuk sekolah menengah dia juga ini menempuh atau ikut salah satu organisasi ataupun satu kelompok yang memang dibentuk oleh Jepang yaitu Gyugun. Jadi setelah Gyugun dibubarkan, Ahmad Tahir ini bersama 13 mantan perwira lainnya itu membentuk salah satu komando atau TKR yang nanti itu seperti berjaga-jaga gitu ya, karena kan memang kemerdekaan itu harus dipertahankan gitu, karena dari satu negara yang merdeka pastinya tidak serta-merta dia bebas begitu saja, pasti ada nantinya ada penyerangan-penyerangan lainnya gitu. Jadi Gyugun ini adalah tentara sukarela yang dibentuk Jepang. Jadi ternyata Ahmad Tahir ini pernah bergabung nih sama tentara bentukan Jepang gitu. Lalu sebenarnya apakah Ahmad Tahir ini berkhianat untuk Indonesia gitu ya? Karena kan ikut tentara sukarela bentukan Jepang ya. Ternyata itu tidak. Boleh di next? Iya, jadi ternyata
Ahmad Tahir ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Kenapa dibilang berasal dari Sumatera Utara? Karena tadi ya, dia lahir dan besar di Sumatera Utara dan juga uh, setelah kemerdekaan Indonesia, di wilayah-wilayah Indonesia sendiri, tidak semuanya langsung mendengar kabar kemerdekaan, karena ada yang beberapa setelah 1 bulannya atau setelah 1 minggunya, karena keterbatasan dari media yang digunakan saat itu. Dan juga Ahmad Tahir ini bisa dikatakan sebagai superhero-nya Medan Area. Kenapa? Karena nanti Ahmad Tahir ini, walaupun dia mantan dari anggota Gyugun, ternyata ilmu-ilmu yang ada di Gyugun itu dipakai oleh Ahmad Tahir untuk membentuk satu bentuk komando pertahanan, yaitu TKR. Nah, ini juga sosok Ahmad Tahir ini juga berperan besar dalam pertempuran tersebut, ketika nantinya tentara sekutu ini diboncengi oleh Nica, itu mendarat di Medan, yang dipimpin oleh Kelly. Dan juga Ahmad Tahir ini memiliki sifat yang pantang menyerah, dan juga mempersatukan pemuda untuk sama-sama melawan penjajahan di tanah kelahirannya. Jadi ketika beliau sudah mendengarkan kabar kemerdekaan, tentunya ketika ada bangsa lain ingin merebut kemerdekaannya, tentu harus melakukan perlawanan ya, karena untuk merebut kemerdekaan itu susah didapatkan gitu. Walaupun nantinya Nica itu bukan hanya melucuti persenjataan, bukan hanya melucuti tawanan interniran ataupun tawanan Jepang gitu. Ternyata mereka kan nantinya akan ada unsur-unsur lainnya gitu datang kembali ke Indonesia. Dan ini adalah bentuk yang Ahmad Tahir lakukan untuk Indonesia gitu. Selanjutnya, lalu apa sih hubungan Ahmad Tahir dengan pembentukan tentara atau pasukan untuk melawan sekutu Nica dalam Medan Area? Boleh di next? Iya, jadi tadi sempat disinggung ya, kalau Ahmad Tahir ini pernah menjadi bagian dari Gyugun, dan juga awalnya membentuk BPI. Nah, nanti mungkin bisa dilihat di slide selanjutnya nanti, kenapa BPI ini nanti akan berganti gitu ya, berganti nama bisa bilang gitu. Jadi BPI ini adalah bentukan awal dari Sang Pemuda Indonesia yang berperan itu penting untuk kayak menjaga ketahanan proklamasi kemerdekaan di Sumatera Utara saat itu. Dan juga pembentukan BPI ini menjadi sebuah keputusan penting bagi rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Utara atau Sumatera Timur saat itu dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau kita bayangkan, kalau saat itu Ahmad Tahir tidak membentuk BPI, bagaimana perlawanan rakyat Indonesia pada saat untuk melawan Nica yang datang kedua kalinya gitu untuk merebutkan kemerdekaan. Selanjutnya, terbentuknya organisasi militer yang pernah diikuti oleh Ahmad Tahir juga membentuk jadi dibentuk oleh Jepang gitu untuk sama juga untuk mempertahankan tanah air. Boleh di next lagi, Ben? Ya, belum. Ya. Dan BP ini nantinya akan digantikan dengan TKR gitu ya. Tadi kita dari awal presentasi membahas mengenai TKR gitu ya. Ternyata BP ini adalah sama seperti TKR, tapi BP ini nantinya akan ada peningkatan fungsi dan juga tugas yang lebih tertata, sehingga BP ini akan berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dan Tentara Keamanan Rakyat ini khusus di wilayah Sumatera Timur atau Sumatera Utara saat itu yang memang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya mengenai akhir perang dan juga dampak. Ya, pada April, Inggris ini kan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk meninggalkan kota Medan gitu. Jadi, kalau Nica dan juga sekutu berhasil untuk menancapkan fondasi awal untuk memperebutkan kembali wilayahnya tersebut. Kenapa sih memperebutkan? Kenapa harus Medan yang menjadi wilayah yang direbut oleh Nica dan juga sekutu? Saat itu, saat kemerdekaan Indonesia, orang-orang Eropa kembali lagi ke Indonesia, khususnya Belanda ya, karena mereka ini ingin mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia gitu. Jadi kalau mau ngerebut wilayah lagi, secara otomatis yang harus diganggu itu adalah ekonominya gitu. Nah saat itu Medan dan juga pematang siang untuk perekonomian Indonesia itu bangsa Eropa mulai dari akarnya dulu, yaitu ekonomi.
Dan juga setelah Inggris juga berhasil menguasai daerah Medan, tentu masyarakat itu nggak tinggal diam gitu. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan juga untuk kembali memperebutkan Medan ini. Akhirnya bisa dikatakan tadi ya, berganti tempat atau ada pemerintahan sementara bisa dikatakan gitu ke Pematang Siantar. Di sana pun pemerintahan Indonesia nggak tinggal diam, mereka pun melakukan upaya untuk kembali merebut Medan tersebut sebagai bisa dikatakan sebagai jantungnya Sumatera saat itu. Nah, karena pada saat itu pasukan Indonesia tidak memiliki satu komando, akhirnya kalau kita bayangkan pastinya kalau kita mengandalkan TKR yang memang baru dibentuk tentunya akan sulit gitu. Apalagi yang dilawan adalah Sekutu dan Nica yang notabene mereka menyerang wilayah lautan saat itu. Dan mereka pun punya uh, punya kekuatan di bidang udara dan juga di seperti itu. Akhirnya tanggal 10 Agustus 1946 ada pertemuan di tebing tinggi guna membicarakan usaha untuk merebut kembali wilayah yang memang direbut oleh Sekutu. Dan di tanggal tersebut juga akhirnya membentuklah pertemuan untuk membentuk. Akhirnya 1946, Nica ini melakukan gencatan senjata. Walaupun di dalam pertemuan tersebut sudah ada kayak memberikan batasan-batasan wilayah gitu. Tadi sempat ada fix boundaries Medan area gitu ya. Kayak Nica dan juga Sekutu ini punya kayak ngecap wilayah ini wilayah milik kami gitu kan. Wilayah ini milik kami, sedangkan sebenarnya itu adalah kedaulatan dari Indonesia. Akhirnya tuh nggak terima dengan adanya pertemuan tersebut, karena kan harusnya ada titik tengah gitu ya. Ternyata mereka nggak setuju dengan hal tersebut. Akhirnya 1946 Nica ini melakukan gencatan senjata hingga 1947 ini kembali melakukan negosiasi untuk mengakhiri pertempuran dan juga memberikan pesan daerah lagi nih untuk memecah perselisihan. Jadi bagian ini milik Nica, bagian ini milik PKR gitu. Tapi tentu saja ini nggak puas ya, Nica terus mengusik adanya wilayah-wilayah tersebut dan keputusan tersebut akhirnya bisa dikatakan pertempuran ini ujungnya tetap tidak ada pastinya gitu sampai akhirnya nanti itu Belanda yang pertama. Dan pertempurannya bukan karena Belanda kalah atau Indonesia mengalah, tapi karena memang ada agresi militer atau ada uh, konflik yang lebih besar saat itu. Boleh di next? Nah, keunggulan Inggris adalah pada armada laut sehingga berhasil memukul rakyat Indonesia keluar dari Medan. Jadi ini adalah alasan kuat kenapa Sekutu dan juga Nica ini bisa menguasai Medan saat itu. Sedangkan TKR itu kan emang dikhususkan di wilayah pusat kota, secara otomatis di Angkatan Darat gitu. Jadi ketika Inggris menyerang lewat armada laut yang notabene Indonesia belum siap, makanya dari itu Medan itu dengan cepat direbut oleh Nica dan juga Sekutu. Boleh di next? Nah, ini kesimpulan dari alur cerita atau alur sejarah. Jadi ketika Indonesia merdeka 1945, kabar dari kemerdekaan itu tidak serta-merta didengar oleh seluruh lapisan negeri gitu ya, karena ada beberapa dan satu dan lain halnya kenapa kemerdekaan ini tidak didengar saat 17 Agustus 1945, yaitu keterbatasan dari media yang digunakan. Dan juga ketika 1945 ini kemudian bangsa Eropa ini kembali lagi, khususnya Belanda, ke Indonesia untuk melucuti tawanan perang, untuk melucuti senjata, dan juga untuk membebaskan interniran gitu. Membebaskan untuk melakukan para tawanan Jepang. Namun ternyata Nica ini dipersenjatai sehingga ya rakyat Indonesia pastinya kaget kenapa harus dipersenjatai gitu ya. Berarti ini akan ada perlawanan. Akhirnya Ahmad Tahir ini membentuk satu TKR yang di mana TKR ini sebetulnya atas dasar prakarsa dari Ahmad Tahir yang pernah bergabung bersama Gyugun atau pasukan sukarela dari bentukan Jepang.
Dan juga pada saat Nica datang ke Indonesia, itu yang dipimpin oleh T.E.D. Kelly, yaitu yang tadi ya tugasnya membebaskan tawanan Jepang, juga membebaskan persenjataan dan lain sebagainya. Dan ternyata kedatangan Kelly ini malah memerintahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk menyerahkan senjata. Jadi kayak nggak bisa ngelawan mereka gitu, atau tidak bisa membendung perlawanan gitu dengan senjata. Dan juga adanya akhirnya terjadi perlawanan tanggal 10 Desember 1945, itu pasukan Sekutu melancarkan serangan militer secara besar-besaran dengan menggunakan pesawat tempur. Jadi Indonesia saat itu merasa itu nihil. Hingga akhirnya Inggris ini beserta Sekutu dan juga Nica mendesak pemerintahan di Medan itu atau pemerintahan Indonesia itu keluar dari Medan. Dan akhirnya betul Medan Matang Siantar, dan 1946 itu diadakan suatu pertemuan untuk berusaha menghentikan pertempuran dengan memberikan batas-batas wilayah milik Sekutu dan juga milik masyarakat Indonesia. Namun Sekutu tetap mengusik, tetap ingin wilayah milik Indonesia yang pernah didudukinya itu milik sepenuhnya kembali gitu. Akhirnya 1947 memimpin agresi militer Belanda yang pertama. Selanjutnya, mengenai kesimpulan presentasi. Mungkin teman-teman yang akan menonton juga bertanya-tanya ya, tadi kenapa sih harus Medan, dan juga kenapa sih harus Pematang Siantar. Tadi juga sempat disinggung ya sama Benindo, kalau Pematang Siantar itu kenapa harus dipakai kayak pemerintah darurat sementara ya Ben ya. Jadi karena di Pematang Siantar itu yang siap, jadi kenapa tidak dipakai gitu. Kenapa Medan? Medan itu adalah wilayah ekonomi aktif saat itu, karena yang ingin dilumpuhkan adalah perekonomiannya, jadi secara otomatis Medan ini akan dilumpuhkan juga oleh bangsa-bangsa Eropa gitu. Makanya mereka memilih Medan dan juga Pematang Siantar. Gitu. Selanjutnya, apakah hanya TKR saja, apakah hanya BPI saja yang berperang saat itu di Medan Area? Karena kan notabene Medan Area itu adalah pertempuran yang besar gitu. Tidak, karena ada organisasi-organisasi ataupun kelompok lainnya yang ikut berperang dalam Medan Area ini, seperti TNI, juga Laskar Rakyat, Badan Keselamatan Rakyat, sampai kepada para komandan pasukan Republik Indonesia. Mereka juga ikut bertempur untuk memperebutkan kembali Medan Area. Seperti ya, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan juga semoga teman-teman yang lagi menonton juga mendapat insight yang baru. Oke, kalau gitu mungkin Benindo ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, silahkan. Ya, baik. Dari saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, karena peristiwa pertempuran Medan ini sudah dijelaskan dari awal hingga akhir dan sangat lengkap ya dari saya, dan juga dilengkapi dengan baik sekali oleh panitia. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya, dan apabila ada data yang kurang lengkap bisa dilengkapi di kolom komentar atau langsung kepada kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.